Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama Ana ya. Saya Ana dengan NIM K43180007 dari kelas A. Kali ini bakal ngejelasin soal gametofit jantan pada tumbuhan liliaceae, bunga liliaceae gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas soal yang jantan, yang awal perkembangbiakan jantan atau biasa disebut dengan androsium atau nama lainnya juga stamen. Nah, di sini selanjutnya ada 3 buah gambar ya. Ada stamen, anter sama pollen grain. Stamen itu terdiri dari 2 bagian, ada kepala sari sama filamen. Filamen itu tangkai sari. Fungsinya dari tangkai sari itu untuk membuat posisi kepala sari itu berada cukup tinggi dari bunga. Kalau di bunga-bunga lain itu kan biasanya posisinya lebih tinggi dari putik atau lebih rendah dari putik atau sama gitu ya. Tapi kalau di bunga liliaceae ini bunganya lebih rendah dari putik pada umumnya, tapi ada yang sama juga gitu. Terus ada anter itu sebagai tempat penyimpanan dan perkembangan dari polen, dari mikrospora jadi polen gitu. Terus dipotong secara melintang, nanti bakal jadi anter yang kayak gitu. Ya, itu tuh ada apa aja sih bagian-bagiannya, itu bakal dibahas sampai di bawah sih. Terus kalau anter itu udah berkembang, udah masak, dia kan jadi berkembang. Nah, gambar yang di paling kanan itu adalah polen. Kalau anternya udah masak, nanti akan menghasilkan polen. Pollen grains, gambar pollen grains itu adalah diperbesar dengan mikroskop, jadi kayak gitu. Tapi kalau dilihat secara langsung, secara mata biasa itu kayak gambar yang di stamen ini. Kita mulai bahas satu-satu, mulai dari stamen. Stamen pada bunga liliaceae itu tipenya dorsifixed. Jadi dorsifixed itu adalah artinya itu tipe anter yang filamennya itu menempel pada punggung anter. Ini kan kayak anternya itu menghadap ke belakang ya. Nah, ini tuh kayak menghadap ke belakang dan filamennya itu atau tangkainya itu melekat pada punggungnya. Jadi ini membelakangi gitu. Kalau yang lainnya kan ada yang di ujung, atau ada yang di tengah, terus ada yang tegak gitu. Beda-beda. Lanjut bagian anter ya sekarang. Nah, itu gambar sebelah kiri itu adalah gambar bunga. Ini kalau kita sebenarnya mikroteknik kita udah pernah embedding tumbuhan bagian bunga kayaknya. Kan itu waktu kuncup itu kalau berhasil sebenarnya bisa dapat preparatnya kayak gini, 3 sepal, terus ada 3 petal juga. Androsiumnya itu ini yang kelihatan cuma anternya ya, soalnya kan sayatan melintang. Ada 6 anter di sini tuh, kan ada 6 anter. Terus ini di paling tengah itu ada, nah bagian tengah itu ada putihnya itu berlokus 3 tuh kelihatannya. Ya, itu dibahasnya sama nanti sih female gametophyte bukan bagian saya. Nah, kita fokus ke bagian antarnya. Itu kalau diperbesar itu bakal jadi gambarnya di tengah. 2 lokulus yang bersisian itu bakal bergabung. Dari satu TK. Jadi nanti kalau udah masak bakal cuma ada 2 TK doang. Ini kan 4 lokulus itu kalau udah masak jadi 2 TK gitu. Terus ini ada bagian-bagiannya sih sebenarnya. Ini kan dari gambar yang tengah ya, aku jelasinnya. Gambar yang tengah itu di situ simbolnya ada T itu tapetum ya. Jadi lapisan terdalam dari dinding anter itu namanya tapetum. Kalau waktu di anter yang belum masak itu tebel. Ada juga L itu lokulus. Itu simbolnya L itu lokulus ya. Kalau lokulus udah tau lah, ruangan. Ya, ruang pada anter buat perkembangan pollen gitu. EN itu adalah endotecium. Endoteciumnya juga menebal. Kan ada perbedaannya ya antara bagian yang yang imatur atau yang belum matang sama yang matang, kan kelihatan banget dindingnya itu berbeda. Terus juga tapetumnya, lapisan tapetum yang dulu yang di imatur itu jadi menghilang, jadi mereduksi gitu kalau udah masak. Terus ada stomium itu yang kayak celah pembuka, jadi akan memecah saat masak. Jadi 2 spora yang ada di lobus itu gitu.
Terus selanjutnya pollen grain. Nah, ini secara umum kan waktu kita ngerjain lapra kemarin udah dijelasin ya, kalau ingetin aku sampein lagi, kalau ornamen dari exin pada pollen lilium itu ornamennya itu reticulata atau berbentuk jala. Ini kan kayak jala ya, kayak jaring-jaring itu. Terus apertur itu tempat tumbuhnya buluh pollen nantinya gitu ya. Terus itu tipe aperturnya itu monosulcata atau cuma bentuknya itu lonjong dan cuma ada satu lokul gitu. Nah, yang di sebelah kanan itu yang kecil, gambarnya agak kecil itu adalah lilium regal. Nah, pada umumnya itu lilium juga kayak gitu. Jadi jaring-jaringnya itu terdiri atas bulatan-bulatan kecil terus bersusun dari jaring ya. Tapi di Cina itu ditemukan kayak lilium baru gitu loh, yang polanya itu beda dari yang lain. Soalnya kan biasanya ya ada jelas banget perbedaannya kan ya. Ini yang sebelah kanan tadi itu bulatan kecil terus bersusun jadi jaring. Tapi kalau di yang Lilium formosanum yang ditemukan di Cina di jurnal itu disebutin kalau itu halus gitu loh. Jadi ya kayak permukaannya nggak halus, nggak bulat-bulatan gitu, jadi ya kayak jaring biasa, kayak benang gitu. Itu dinamainya Lilium formosanum gitu. Sekarang kita masuk ke yang bagian dalam dari pollen. Nah, ini itu pollen itu di dalamnya ada dua buah sel. Yaitu sel generatif sama sel vegetatif, sel tabung, maafkan. Nah, sel tabung itu yang lebih kecil, yang warnanya agak putih, yang agak kecil itu. Terus yang sel generatif itu yang agak besar itu. Nah, itu apa sih maksudnya? Itu tuh gini, ceritanya panjang. Itu kayak siklus, itu mengarah pada mikrosporogenesis sama mikrogametogenesisnya. Di dalam antar itu belum terbentuk pollen. Jadi disebutnya itu bukan pollen, tapi disebutnya adalah mikrosporosit. Nah, mikrosporosit ini akan bermeiosis menjadi 4 sel tetrat yang namanya mikrospora. Mikrospora itu adalah bakal dari pollen gitu, bakal berkembang ya tadi sel tabung sama sel generatif tadi. Nah, pollen ini yang udah masak kan akan terbang dibawa oleh polinator ke putik ya. Nah, di dalam putih itu nanti kalau udah nempel ke putih, nanti bakal ada yang namanya bermeiosis, berkembang menjadi 2 buah sel sperma yang akan membuahi zigot dan sel kutub pada ovul putih. Nanti jadinya itu bakal dibahas sama pada kelompok polinasi besok 2 pertemuan ke depan gitu. Sudah. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, ada sanggahan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.